Solat, mengapa tidak ada tuntunannya dari Al-Quran? Pertanyaan, salam Ustadz, Anda kekeh dan ngeyel mengajarkan solat dimulai dari wudhu, berdiri, niat takbiratul ihram, membaca iftitah, lalu surat Al-Fatihah dan surat, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk, lalu sujud lagi, hingga sampai salam dengan bibir komat kamit. Yang saya tanyakan, apakah ada tuntunan sholat seperti itu di dalam Al-Quran? Jika ada, maka tunjukkan kepada saya. Dalam surat apa dan ayat berapa? Jika Anda mampu menunjukkan, maka saya akan ikut Anda. Baik, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kami menjawab pertanyaan ini, sebaiknya diketahui terlebih dahulu bahwa dari nada pertanyaannya masih sama dengan para kelompok ingkar sunnah. Para kelompok ingkar sunnah itu mengaku sebagai generasi Qur'ani karena mereka hanya menggunakan dalil dari Al-Quran saja. Dan mereka membuang semua hadis dan bahkan mereka menghujat para imam ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seluruh imam perawi hadis Rasulullah SAW. Kelompok ingkar sunnah ini juga mengaku sebagai umat Ibrahimiyah. Umat Ibrahimiyah yang mereka maksud adalah bahwa ajaran semua nabi dan rasul setelah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga kelompok ingkar sunnah itu menganggap semua agama dari anak keturunan Nabi Ibrahim itu sama saja. Mereka mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani, dan Islam itu sama saja. Dengan syarat para pemeluk agama Islam harus menggunakan dalil Al-Quran saja, tanpa hadis. Kelompok ingkar sunnah itu lebih liberal daripada orang-orang liberal. Karena mereka membuang semua hadis yang telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Saya sendiri, Al-Fakir Tawa Mu'alim, dahulu pada tahun 2013-2014 sudah sering berdebat dengan para dedengkot kelompok ingkar sunnah. Anggota mereka pada tahun itu sudah lumayan banyak karena mereka menyerang dan meracuni para mahasiswa muslim yang masih sangat awam ilmu agama Islam. Karena anggota mereka itu rata-rata para mahasiswa, maka mereka sangat ahli dalam bidang IT dan juga bergerilya di dunia maya media sosial. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Selalu dekati para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang ingkar sunnah ngakunya sih menjalankan sholat juga, yang dimulai dengan membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Namun, sholat mereka hanya berdiri, ruku dan sujud, tanpa takbir, tanpa membaca apa-apa. Karena menurut mereka bahwa tuntunannya dari Al-Quran hanya seperti itu saja. Dan mereka juga tidak mau haji ke Makkah. Kata mereka bahwa haji ke Mekah itu tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran. Mereka, kelompok ingkar sunnah itu, mau membayar zakat, infak, dan sodakoh, tetapi tanpa memakai aturan kadar wajibnya zakat. Jadi mereka ini mau membayar zakat, infak, dan sodakoh, tapi tanpa memakai aturan kadar wajibnya zakat. Menurut mereka perintah zakat, infak, dan sodakoh itu ada dalam Al-Quran. Tetapi masalah aturan kadar wajibnya zakat tidak ada di dalam Al-Quran. Sehingga mereka asal zakat, asal infak dan sedekah saja. Oleh sebab itu, menanggapi pertanyaan mereka tentang dalil tuntunan sholat dari Al-Quran, maka jawabnya tidak ada. Karena memang tidak ada dalil dari Al-Quranul Karim tentang tuntunan sholat yang dimulai dari takbiratul ihram hingga salam. Tidak ada di dalam Al-Quranul Karim cara takbiratul ihram seperti ini,
Kemudian setelah itu membaca doa istiftah atau iftitah. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu membaca surat-surat Al-Quran yang lainnya. Kemudian setelah itu ruku. Kemudian i'tidal, membaca tasbih, membaca doa-doa. Hingga ruku, sujud, dan salam itu enggak ada dalam Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus bukan hanya untuk menerima wahyu Al-Quran saja, tetapi Nabi Muhammad SAW juga diutus untuk menjelaskan maksud dari seluruh isi kandungan Al-Quranul Karim. Para sahabat semuanya menerima tuntunan solat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat mengajarkan tuntunan solat itu kepada para tabi'in. Dan para tabi'in mengajarkan tuntunan sholat itu kepada generasi berikutnya. Hingga sampai kepada zaman kita sekarang ini. Tuntunan sholat itu diajarkan turun-temurun. Aneh kalau ada orang zaman sekarang ini yang menolak tuntunan sholat sebagaimana yang sudah dilihat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Karena para sahabat saja menjalankan sholat ya seperti itu. Seluruh tabi'in menjalankan sholat ya seperti sholat kita saat ini. Jadi kalau orang-orang yang ingkar sunnah itu menolak sholat dengan tata cara mulai takbiratul ihram hingga salam, maka jelas mereka ingin merusak Islam dari dalam. Mereka ingin merusak Islam dari dalam dengan dalih ingin mengembalikan ajaran Islam hanya kepada Al-Quranul Karim. Tetapi maksud mereka jelas-jelas ingin merusak Islam dari dalam. Sehingga aturan umat Islam menjadi rusak. Mereka menuduh bahwa gara-gara hadis begitu. Gara-gara hadis maka umat Islam terpecah belah. Ada madhab A, ada madhab B, madhab C dan seterusnya. Padahal dengan adanya mereka mengkaji Al-Quran saja itu malah tambah ruwet, tambah rusak, tambah terpecah belah. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mempelajari Al-Quran. Kami sudah sering berdebat dengan mereka. Kami tantang mereka, ayo kita terjemahkan Al-Quran tanpa melihat Quran terjemahan sama sekali. Tetapi mereka tidak berani. Mereka ngakunya kembali kepada Al-Quran, tetapi saat kita tantang, mari kita terjemahkan Al-Quran mulai dari Fatihah sampai An-Nas tanpa melihat Quran terjemah sama sekali. Bahkan kalau perlu, barisnya, harokatnya, fathah, kasrah, dhamma dan seterusnya buang. Jadikan Al-Quran itu gundul kembali. Gundul kembali, kemudian kita terjemahkan per lafaz per kata. Mereka tidak berani, kan aneh. Aneh memang mereka ini tujuannya menghancurkan Islam dari dalam. Kalau seandainya Quran itu tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, mereka tidak akan mampu untuk mengetahui tentang makna Al-Quran. Jadi mereka itu hanya mengandalkan Quran terjemahan saja untuk mengacak-acak, untuk merusak Islam dari dalam, meracuni para pemuda muslim, para mahasiswa muslim untuk mengikuti langkah mereka. Jadi jelas, kalau memang Rasulullah SAW tidak dianggap sama sekali, untuk apa Anda mengaku sebagai orang Islam? Jangan merusak Islam dari dalam. Kalau Anda mengaku Islam, maka gunakan Al-Quran dan sekaligus hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Karena yang berhak menafsiri Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW. Demikian jawaban kami. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah SWT menuju jalan yang benar yang diridhai oleh Allah.